Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sini ya. Setelah beberapa pekan saya cuti, berarti ini 3 pekan sama ini baru ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita ini dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita nih sebagai pengikutnya sehingga bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di sini siapa yang sholat Idnya hari Sabtu? Mas bagus. Yang lain? Sabtu? Sholat Id hari Sabtu? Nggak boleh dong. Terus yang hari Minggu? Siapa Minggu? Minggu semua. Oh, Minggu semua. Yang nggak sholat? Ada ya? Ya baik. Terus yang benar mana? Sabtu apa Minggu? Sama aja pokoknya. Sama. Kan tanggal cuma 1 kan? Kenapa sekarang ada 2 gitu kan? Yang benar yang mana? Ya ini ya. Hal-hal yang ini insya Allah kita akan lanjutkan sampai ke situ. Ya, mudah-mudahan hari ini sampai ke situ. Kalaupun tidak, nanti kita sambung pertemuan selanjutnya. Tapi ini akan mengarah ke situ gitu. Kita perlu memahami kenapa terjadi perbedaan itu dan sebetulnya apa sih konteksnya itu, apa dalam rangka apa, dan apa perbedaan yang boleh dan yang tidak boleh dan sebagainya ya. Nah, saya flashback dulu karena udah lama nggak ketemu. Saya mau mengingatkan dulu kepada teman-teman sekalian, masuk kepada diri saya sendiri, bahwa kita sebagai seorang muslim itu sudah bersumpah berjanji hanya akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah ya. Kita tidak akan menyembah yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita. Sumpah kita, pernyataan kita dalam syahadat kita ya. La ilaha illallah. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya nih? Bagaimana caranya kita hanya menyembah kepada Allah itu? Caranya adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adil ya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sembahlah aku, kata Allah. Ya. Sembahlah aku, kata Allah. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Rob kamu yang telah menciptakan kamu. Ya, dan ayat-ayat lain yang semisal dengan itu. Sembahlah aku, kata Allah. Terus gimana kan gitu? Kalau cuma disuruh nyembah aja gimananya kan susah kan? Kita gimana nih bisa masing-masing nih kan? Yang ini begini, yang itu begitu, yang itu begini. Nah, Allah bersama dengan perintah itu menurunkan contohnya. Yaitu siapa? Nabi Muhammad. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya, dalam surat Al-Maidah ya, ayat 200. Kata Allah, katakan hai Muhammad kepada masyarakat, kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni semua dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ghafurur Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai apa? Utusan Allah ya, tapi sebagai juga suri tauladan ya, patokan pedoman kita untuk bersikap bertindak. Nah, jadi singkat kata, gimana caranya kita nyembah Allah? Ikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya segala macam peribadatan yang kita lakukan selalu tuh, kalau ingat nggak, kalau ustadz bercerita berbicara mengenai sesuatu, maka
selalu dicarikan apa dalilnya. Nah, dalil itu adalah sumbernya di mana gitu. Sumbernya dari Rasulullahnya gimana gitu. Itu namanya dalil ya. Dalil dalam hal ibadah gitu. Contohnya kita diperintahkan Allah untuk sholat. Nah, perintahnya ada di mana? Perintah sholat itu di dalam Al-Quran ada nggak perintah sholat? Ya ada. Wa aqimus sholat wa atuz zakah dan seterusnya. Banyak itu malah. Ya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sholat, zakat itu di Quran ada. Kemudian puasa Ramadan ada nggak perintahnya di mana sih? Kita disuruh puasa Ramadan dalam Quran ada nggak? Ada, itu mah udah hafal karena setiap kali Ramadan pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa dan seterusnya ya. Terus perintah haji ada nggak? Di mana itu? Di Quran ya. Jadi semua perintah agama, perintah yang rukun-rukun kita, ibadah kita itu rukun Islam itu di Quran ya dan hadis ya. Gimana caranya? Sholat, Allah memerintahkan untuk sholat, tapi apakah di dalam Quran juga dijelaskan cara-caranya gitu? Takbiratul ihram dulu, kemudian habis itu doa iftitah, habis itu Fatihah, baca surat, habis itu ruku. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Terus gimana caranya kita tahu caranya itu? Dengan melihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Singkatnya, udah, sini sholat, pokoknya ikutin ya. Ya gitu kurang lebih. Allahu Akbar. Sahabat ngeliatin, Allahu Akbar. Gitu. Terus perhatiin semua. Kalau ada yang nggak ngerti, pada nanya, ya Rasulullah. Seperti misalnya ada Rasulullah, rokaatnya itu kelupaan, kurang 1. Ya Rasulullah, tanya sama sahabat, biasanya ini 4 rokaat, apakah sudah turun wahyu berubah menjadi 3? Oh tidak, kata Rasulullah, kalau begitu aku lupa 1 rokaat, kita tambah lagi 1 rokaat lagi gitu. Jadi para sahabat itu kritis, maksudnya menyampaikan gitu, ini abang udah berubah. Nah, kadang di berbagai hal ya, para sahabat tuh nanya begitu. Misalnya dalam keadaan perang gitu, ketika perang Badar itu Rasulullah memerintahkan untuk ngecamp di satu tempat. Terus orang yang ahli perang itu rada-rada ini bingung lah gitu. Wah, kok di sini ya gitu. Enggak sependapat. Nanya dia sama Rasulullah. Ya Rasulullah, pemilihan tempat ini apakah wahyu dari Allah atau pendapatmu saja? Ini pendapatku, kata Rasulullah. Nah, baru dia bilang, Rasulullah, kalau menurut saya jangan di sini. Kita lewatin dulu sumur itu. Jadi sumurnya kita kuasai. Kalau kita nggak di situ nanti kita gitu ya. Yang sana-sana kita kubur tuh sumur-sumurnya. Gitu. Oh ya, itu bagus kata Rasulullah. Akhirnya pindah. Jadi di beberapa kejadian seperti itu. Ya, karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala juga menjamin Rasulullah ini nggak pakai hawa nafsu. Jadi para sahabat juga hati-hati, ini wahyu atau bukan nih. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah di dalam Quran ya. Yang dilakukan, diucapkan Rasulullah itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi hati-hati para sahabat nih. Apakah ini wahyu atau bukan ya. Maksudnya bukan wahyu atau bagus gitu, bukan. Wahyu atau jenal, itu wahyu nama orang kalau itu. Ya. Nah itu ya, sampai di sini kesimpulannya adalah gimana cara kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan sumpah dan janji kita, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sampai di sini, kemudian para sahabat melakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Pada saat itu ya tentunya berubah-ubah ya, sesuai dengan maksudnya berubah itu. Dulu awal-awal mungkin tidak disyariatkan untuk sholat, habis itu tidak disyariatkan untuk zakat, tapi kemudian disyariatkan sampai menjelang Rasulullah wafat. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di situ bahwa pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Udah lengkap nih, udah deh. Jadi sudah ada di situ sholatnya, saumnya, zakatnya, haji, ya.
Itu sudah ada syariat-syariatnya bagaimana, udah ada lengkap. Nah, itu berlangsung Rasulullah, para sahabat. Ketika Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh para sahabat. Anak-anak yang tadinya kecil-kecil di masa Rasulullah kan udah gede-gede nih. Ya. Mereka kalau bingung-bingung masih ada pertanyaan, bisa nanya kepada orang-orang yang masih bertemu sama Rasulullah zaman dulunya. Gitu kan? Nanya dia. Misalnya ke ayahnya, ayah gimana sih dulu kalau Rasulullah begini tuh seperti apa? Nah, diceritakanlah oleh si ayahnya ini, begini dulu waktu Rasulullah itu begini ceritain nih. Nah, setelah ayah-ayahnya ini wafat, yang langsung bertemu dengan Rasulullah wafat, maka anak-anaknya mereka atau cucu-cucunya ini yang kecil yang masih bayi nanya kepada yang ini, kan? Ini panjang nih ceritanya kan, sampai ke kita berapa abad tuh, berapa generasi kira-kira? Banyak ya? Banyak gitu ya. Kita sebelum ini kita sudah belajar juga bahwa zaman nabi-nabi dulu, zaman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang namanya setan itu selalu menggelincirkan kan, selalu menggoda manusia, tujuannya supaya manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau penyembahannya tetap gua nggak mau, pasti harus nyembah Allah, nyembah. Maka ada aja yang digelincirkan. Di antaranya tata cara penyembahannya. Itu yang dibuat salah gitu. Maksudnya sholat 5 waktu gitu ditambah jadi 6 misalnya gitu. Atau enggak cukup 3 aja. Atau sholat mah itu buat yang junior. Kalau udah senior mah enggak perlu sholat. Gitu. Ada juga yang gitu. Itu setan yang bilang gitu. Pernah dengar enggak? Kalau sudah ma'rifat mah udah enggak perlu lagi. Pernah dengar enggak? Ada kan, dan itu tuh yang mengatakan itu kan bukan orang-orang yang awam kan, itu yang belajar tahu belajarnya dari mana. Itu ada tuh, jadi menggelincirkan tuh ada. Nah, alhamdulillah di dalam Islam itu kita punya yang namanya periwayatan, ya. Jadi sejarahnya itu di dalam Islam, sejarah apa yang terjadi pada zaman Nabi itu adalah sejarah yang paling kuat validitasnya. Dalam artian kemungkinan benernya kejadiannya seperti itu tuh kuat banget. Bahkan yang namanya Al-Quran itu kita meyakini 100% itulah yang dikatakan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100% kita yakin. Kalau ada keraguan, itu keimanan kita bermasalah. Kita yakin 100% itu tidak ada perubahan sedikit pun. Kemudian yang kedua, ini pertama Quran ya. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, maksudnya diceritain nih sama orang. Bukan hanya dia juga cerita kayak begitu. Dia juga cerita begitu. Sama persis ininya. Omongannya begitu. Ini dari mana? Dari sana-sana. Nah, itu ada sistemnya dalam agama kita itu. Saya tanya sekarang, tahun 98 waktu kejadian kerusuhan, jatuhnya Orde Baru, siapa di Indonesia ini yang tahu persis apa yang terjadi? Ada nggak? Siapa sebenarnya dalangnya? Yang nembakin mahasiswa siapa sebenarnya di Trisakti itu? Ada yang tahu nggak? Jangankan tahu, kita lupa kali apa sih kejadian 98 ya? Padahal baru beberapa tahun yang lalu kan? Ini 2013 kan? 98 baru berapa? 20 tahun. Udah lupa kita apa yang terjadi. Belum kejadian Tanjung Priok, kejadian pemberontakan G30 SPKI, kejadian kemerdekaan Indonesia. Ada nggak riwayat atau tulisan yang diakui oleh semua orang ini benar-benar ini sesuatu yang ini sudah yang terjadi memang valid ini? Nggak ada. Tapi agama kita ada. Itulah upaya para ulama ya, menelusuri satu kalimat yang katanya diucapkan Rasulullah itu luar biasa. Ini kalau ada orang datang nih bilang, saya mengetahui satu hadis menurut si A ini begini, dia dapatnya dari si B dapatnya dari si C, ditelusuri ini sama ulama tersebut. Jadi ada yang puluhan tahun hidupnya menelusuri cerita ini kebenarannya gitu. Maka muncullah dari situ kitab-kitab hadis sahih, Bukhari, Muslim. Ya, hadis banyak ada hadis-hadis.
kitab yang 7. Nah, kalau Sahih Bukhari Muslim itu adalah kumpulan dari cerita ya, kumpulan cerita tanda kutip ya. Cerita apa yang terjadi zaman Rasulullah dan para sahabatnya yang sudah diakui ini valid gitu ke atas nih. Dan dalam melakukan penelitian terhadap validitasnya itu, terhadap kebenaran ceritanya itu, orang per orang itu dinilai. Lu kata siapa? Dia. Lihat, dia. Sholatnya aja bolong-bolong gitu. Coret gitu. Itu ketat sekali. Kalau ada yang cacat sedikit pun, apapun itu cacat, itu dicoret gitu, sama ulama ini. Jadi benar-benar ketat itu periwayatannya itu. Ya. Itu, nah muncullah dari situ nas atau nas itu apa ya? Ya sumber referensi atau cerita lah, ya gampangnya lah cerita. Muncullah situ cerita-cerita yang di para ulama bilang ini mutawatir. Mutawatir itu artinya gak usah ragu dah, itu udah diteliti dari banyak orang, validitasnya apa segala macam, udah bener gitu, udah nyambung semuanya, kurang lebih begitu kejadiannya gitu. Nah yang mutawatir itu, yang mutawatir diantaranya adalah Al-Quran. Quran itu mutawatir, tidak ada keraguan. Dia Quran itu ya seperti itulah yang sekarang kita lihat, seperti itulah yang di masa Rasulullah SAW diturunkan. Ya, nah sampai di sini anggap ya bahwa kita Islam punya referensi sumber yang lengkap dan valid. Jadi nggak usah ragu lagi nih. Tinggal masalahnya adalah pertama, penguasaan kita atau orang-orang atau para ulama terhadap referensi mengenai sesuatu hal ini mungkin berbeda-beda, gitu ya. Atau yang kedua, referensinya ada 2 atau 3 yang ada sedikit-sedikit berbeda gitu. Atau yang ketiga, referensinya ada sih sama, itu juga yang kejadiannya yang dijadiin referensi itu. Tapi ini bisa ada 2 pendapat penafsiran nih gitu. Contoh. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya yang di sini pakai usoli siapa? Usoli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblat billahi ta'ala. Bang Juli ya, usoli. Ada yang nggak pakai usoli nggak? Usoli. Mana yang benar? Nah, nggak usah jawab dulu ya. Ini perbedaan pendapat dan pendapat. Dasarnya apa? Ada Rasulullah SAW dalam salah satu hadis yang sahih itu mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya orang yang mengerjakan sesuatu itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu dan seterusnya, itu agak panjang ya hadisnya. Ini satu hadisnya. Ini yang jadi referensi baik Om Heru ataupun yang lain-lain. Ya, yang pendapat ini itu referensinya hadis ini. Satu nih. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat dari yang 2 ini bahwa niat itu di dalam setiap ibadah harus. Satu keharusan. Tanpa niat ibadahnya tidak sah. Itu 2 ini tidak ada perbedaan pendapat. Dua-duanya sama berpendapat bahwa ibadah itu salah satu rukunnya adalah niat. Contoh, ada orang Islam puasa. Ngapain lu puasa? Ya biar langsing gua, udah berat banget nih. Itu ibadah bukan? Bukan. Dia diet itu puasanya, diet. Jadi itu ya, niat itu kalau diniatkan bukan buat ibadah, bukan untuk puasa mau ngapain nih besok? Puasa Senin Kemis, besok kan Senin. Iya. Nah, itu udah merupakan niat beribadah sebagaimana Rasulullah beribadah Senin Kemis, artinya ibadah kepada Allah gitu. Seperti itu. Niat ya. Itu tidak ada perbedaan pendapat bahwa ibadah itu semuanya harus pakai niat. Gak pakai niat, gak sah. Itu bukan ibadah. Dia mungkin dapat manfaat,
Bisa jadi badannya sehat dan sebagainya dapat. Tapi di mata Allah bukan dinilai sebagai satu ibadah kepada Allah sebagaimana sumpah dan janji kita, gitu kan? Ya. Nah, kemudian perbedaannya adalah ketika pengucapan nih. Yang sini pendapat selain di hati itu harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan itu, aduh, nggak sah itu. Nah, kalau yang sini enggak, cukup di hati aja karena emang niatnya di hati. Gitu. Dasarnya apa? Sama-sama hadis yang tadi ini. Nah, sampai pada tahapan bahwa niat itu adalah sesuatu yang harus, yang wajib dan menjadi tidak sah kalau tidak ada itu adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan pendapat. Dan tentunya di kita juga jadinya nggak ada yang punya pendapat berbeda karena para ulama aja nggak beda kok. Ini kan, kita nggak boleh berbeda pendapat gitu ya. Mas Heru nggak boleh beda pendapat sama Om Jainal mengenai hal itu gitu, nggak boleh. Harus sama, bahwa niat itu harus untuk semua ibadah. Tetapi perbedaan yang tadi diucapkan atau tidak itu suatu perbedaan yang boleh. Ada yang pendapat gini, oh iya, untuk apa? Menguatkan. Ya, ada yang berpendapat gini, ya boleh juga. Karena memang referensinya ada gini dan sudah sampai situ aja. Gitu. Ya, nangkap ya sampai sini. Jadi perbedaan tuh ada yang boleh. Boleh. Nah, contoh lagi. Rasulullah SAW memerintahkan pada suatu ketika rombongan sahabat untuk berangkat ke satu tempat. Ya. Terus Rasulullah memerintahkan, janganlah kalian sholat asar sebelum sampai di tempat ya. Oke. Terus kemudian jalanlah. Saat begitu tiba waktunya sholat asar, ada yang sholat di tempat lanjut, ada yang enggak, kata Rasulullah gini, terus sampai di sana baru sholat, gitu ya. Kemudian begitu ketemu Rasulullah lagi, nanyain, bagaimana Rasulullah nggak jawab apa-apa. Boleh. Kalau Rasulullah nggak ngelarang, nggak menyalahkan salah satunya, berarti dua-duanya itu diperbolehkan. Ya, ini contoh-contoh bahwa perbedaan itu memungkinkan terjadi pada level, pada taraf yang seperti tadi itu ya. Nah, kalau di kita lah, ginilah, pasti semuanya punya motor kan ya? Saya juga punya motor di rumah. Apa hal-hal yang harus dalam motor itu dan apa hal yang boleh berbeda? Coba. Satu, matikan gigi boleh beda. Tapi boleh nggak motor rodanya kotak? Enggak kan? Rodanya harus bundar kan? Gitu. Terus motor boleh nggak ada stangnya? Enggak ya? Susah ya kalau kita nggak ada stangnya. Gitu. Atau gini, motor boleh nggak pakai solar? Boleh sih, cuman rusak kali ya. Nah gitu-gitu deh. Jadi ada yang memang harus, tapi ada yang misalnya bentuk kaca spionnya bundar, ada yang agak-agak menyon sedikit, lonjong, itu ada yang kotak, ada yang itu variasi, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh nggak ada kaca spionnya kan? Nah itu dah kurang lebih dah gitu. Ya, gitu. Kenapa nggak ada kaca spionnya? Nggak boleh, coba. Ayo apa jawabannya? Kenapa? Kalau dilepas kaca spionnya gimana? Lihat belakang kanan kirinya. Itu satu ya, nggak lihat belakang. Tapi yang lebih ini lagi ditilang karena ngelanggar aturan ya kan? Aturannya jelas. Ya, ada tertulis. Tidak ada perbedaan pendapat nggak di situ? Nggak ada kan? Emang harus ada kan? Udah selesai. Tapi kalau bentuknya nih, set agak lonjong kayak kuping gitu, terus ditilang, kita bingung nggak? Bingung ya. Pada dasarnya apa kan nggak ada di dalam aturannya harus bentuknya bagaimana kan gitu. Ini boleh berbeda pendapat kan gitu. Jadi jangan menyalahkan gitu, apalagi dihukum. Itu kurang lebih ya, yang seperti itu. Nah kita bagaimana caranya kita tahu itu perbedaan yang boleh sama perbedaan yang enggak? Kalau kaca spion tadi lah,
Gimana kita tahu bahwa boleh bentuknya nggak sama, nggak boleh bahwa itu nggak ada kaca spionnya? Oh ya, itu benar. Tapi yang lebih simpel lagi adalah melihat ke peraturan. Lihat standar, lihat peraturannya. Nah, ini juga sama gitu. Gimana taunya kita bahwa ini boleh itu yang enggak? Ya kita lihat referensinya apa. Sumber rujukannya apa? Kalau tadi kaca spion, rujukannya itu peraturan. Ya, undang-undang lalu lintas. Lah kalau kita beribadah, aturannya tadi apa? Referensinya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas para ulama ya, pendapat para ulama. Kita lihat tuh. Ya mau nggak mau kita harus tahu. Ya. Nah, kalau kita menemukan sesuatu permasalahan yang terkait perbedaan pendapat ini, makanya kita baca referensinya mana nih. Atau kita tanya sama ustadz yang mungkin sudah tahu referensinya gitu. Nggak tahu ya. Kalau bisa cari itu yang sebanyak-banyaknya referensi. Maksudnya begini. Terkait dengan misalnya perbedaan tadi. Perbedaan masalah usoli. Nanya sama ustadz, minta dijelasin referensi 2 pendapat tadi, jangan cuma 1. Ya, kalau kita misalnya nanya sama ustadz 1, terus dia jelasin, oh salah yang sono, begini yang benar, begini, gini, itu harus dilafazkan. Ya, yang sono salah. Nah, cari lagi yang sono, jangan berhenti di sini, jangan cari yang sono. Pak, gimana sih pendapat katanya ini boleh begini. Oh iya, begini. Nah, jadi kita punya wawasan yang lebih luas. Oh, begitu. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, oh yang sini lebih kuat ini gitu. Yang sini itu. Jadi jangan sekedar kita dapat informasi apalagi dari WA ya. Kita kadang-kadang lebih seneng ya, saya lihat umat Islam nih sekarang sangat mudah untuk memforward satu informasi kalau informasi itu bahasanya sangat provokatif. Saya bingung tuh. Kadang-kadang udah ada yang forward sebelumnya, bawa forward lagi tuh. Artinya dia nggak pernah baca juga grup itu tuh. Main lempar aja kan. Gitu. Dan yang seperti itu tuh cenderungannya adalah yang bahasanya yang provokatif gitu. Ya. Nah, sampai di sini tadi kita urutkan lagi ya. Kita berjanji untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Dengan cara meniru apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya ya. Dan mengenai segala sesuatu itu harus kita kembalikan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga itulah menjadi pedoman kita tuh, Al-Quran, Sunnah, dan pendapat-pendapat para ulama ijma dan qiyas ya. Ke situ terus kita lakukan. Termasuk penentuan kemarin ya, tanggal 10 Zulhijjahnya itu hari Sabtu apa hari Minggu gitu. Ya kan? Sabtu apa Minggu. Nah, ini hadis yang menjadi referensi itu sederhana ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saumu fi ru'yatihi," ya. Saumlah kamu ketika melihat bulan dan berbukalah kamu ketika melihat bulan. Itu ya. Itu penentuan saum. Tapi inilah yang dijadikan patokan, pedoman oleh umat Islam ya, sebagian besar umat Islam termasuk pemerintah Saudi sekarang ini. Ya. Kita ini hidup dari kecil, lahir itu udah tanggalnya tanggal Masehi. Tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari. Itu ada nggak perbedaan di negara-negara yang berbeda tanggal 1 Januarinya? Nggak ada ya. Paling berbeda, paling banyak berbedanya berapa jam? 3 jam di Indonesia. 12. Kalau di dunia 12 apa 24? 12 ya? 24 kali. 24 kali. 23 sekian lah, hampir 24 kali ya. Jadi
Nah ini tuh peta Indonesia tuh yang di situ. Kalau diterusin dilebarin dunia jadi dunia ya. Itu sebelah sininya. Ini kan Irian Jaya itu yang kalau kita bicara tahun baru nih. Tahun baru yang paling pertama tahun baruan di Indonesia apa? Irian kan? Sebelah kanan sana kan? Dia itu tahun baru. Habis itu baru Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, gitu kan ya. Terus sono lagi tuh ada Arab Saudi tuh di sebelah sono. Saudi, baru habis itu Eropa, habis itu baru Amerika, sebaliknya. Yang paling kanan, yang paling duluan negara yang paling duluan tahun baruan siapa? Ada namanya Kiribati. Ya, kalau yang negara besarnya di bawah kita Australia. Jadi yang paling duluan dia tanggal 1 itu di sebelah sana tuh. Ya, sebelah sana. Bukan Indonesia, bukan Mekah, bukan Amerika. Ini. Itu ada di nanti kalau diterusin lihat aja di Google Map ya, sebelah sana. Loh. Nah, kalau tanggal Masehi udah begitu, tanggal 1-nya itu bergiliran. Sana terus tanggal 1. Karena patokannya matahari, ya, matahari. Nah, dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu tadi itu, dan itulah yang kemudian dipegang oleh mayoritas, ya, bahwa saum itu atau tanggal atau awal bulan itu tanggal 1 itu, tanggal 1 tiap bulan itu ditandai kata Rasulullah, kalau kamu melihat bulan, maka itu adalah artinya sore ini, maghrib ini, itu sudah masuk tanggal 1. Ya, tanggal 1. Maksudnya melihat bulan itu apa sih? Pernah ada yang tahu nggak? Jadi gini, bulan itu ya, kalau kita perhatiin dari tanggal ke tanggal, itu ada bentuknya beda-beda. Dari tanggal ke tanggal bentuknya beda-beda. Tanggal muda, kecil sekali dia, set gitu. Sabit tapi kecil banget. Makin tua tanggalnya, makin gede dia, makin gede. Bulan sabitnya makin bagus. Akhirnya pakai kayak bulan sabit beneran tuh, set. Sampai tanggal pertengahan bulan dia purnama, sempurna. Nanti dia besoknya ngecil lagi, ngecil, sampai kecil banget. Gitu ya. Nah, terakhir itu sampai nggak kelihatan, set, nggak kelihatan. Besoknya tanggal 30 tanggal 29 tuh nggak kelihatan. Besoknya itu dia muncul lagi, kecil banget. Munculnya pada waktu terbenam ya, matahari terbenam, dia ikut terbenam. Set. Nah, disitulah dilihat, diintip tuh. Saya ada simulasinya sih. Di YouTube saya pernah simulasiin gitu ya. Bagaimana cara melihat hilal pada tanggal 29, 30 itu. Jadi posisinya itu kalau pas tanggal 29, matahari terbenam duluan nih. Tapi bulan ini di sini, ini matahari, ini bulan. Ini nggak jauh nih. Matahari duluan terbenam, set, gelap gitu ya. Nah, ini bulan nih. Bulan ini di sini dia. Yang dibilang 3 derajat, 4 derajat, 7 derajat itu adalah ini, sudut gininya. Kita melihat ini bulan, itu derajat. Semakin dia kecil derajatnya, jarak pandang kita dari cakrawala ke bulan itu semakin sedikit dan semakin susah kemungkinan bulan itu kelihatan. Walaupun sudah kelihatan, maksudnya walaupun sudah di atas cakrawala. Artinya kalau di atas cakrawala itu kan memang sudah ada dan sudah tanggal 1 kalau secara perhitungan. Tapi Rasulullah bilang, kalau nggak kelihatan, genapkan 30 hari bulan yang sedang berjalan ini. Ini kan tanggal 29 nih. Besok tuh tanggal 30 apa tanggal 1? Pertanyaannya kan gitu. Kita lihat nih bulan. Kalau bulan kelihatan, set. Besok tanggal 1. Kalau bulan nggak kelihatan, baik karena mendung atau karena faktor apapun, kata Rasulullah, genapkan besok jadi 30. Tanggal 30. Belum tanggal 1. Ya, jadi berbeda dengan tanggal Masehi, di mana berpatokan hanya pada 1 saja. Tanggal Hijriah itu ditentukan oleh penglihatan terhadap adanya hilal. Itulah yang namanya ruqyat hilal ya. Walaupun secara perhitungan ilmu falak, sekarang apalagi sudah pakai komputer, sudah bisa tentukan perhitungan itu. Hisab itu udah ditentukan. Dia kapan tanggal 1 untuk tahun berapa udah ada. Ada itu ditentukan, udah bisa. Yang berpendapat yang menentukan dengan ruqyat itu juga
memahami hisab ini, perhitungan ini memahami. Nah, yang hisab, yang perhitungan, yang menghitungnya kurang lebih sama dengan cara perhitungan Masehi, itu di Indonesia ini dianut atau digunakan oleh Ormas Muhammadiyah. Ya. Makanya Muhammadiyah sampai tahun berapapun dia udah tahu kapan itu. Tanggal 1 Ramadan untuk tahun berapa udah bisa dihitung. Hisab menggunakan, apalagi sekarang komputerisasi udah canggih banget. Ya. Nah, yang menggunakan ruqyah tadi, penglihatan, itu diantaranya NU, Persis, dan sebagainya. Sebagian besar lah. Termasuk pemerintahan Saudi, pakainya ruqyah. Nah, sekarang kita bicara ruqyat ya. Tadi hisab mah udah ngerti kan? Udah ngerti kan? Sama seperti tanggal Masehi lah. Dihitungnya berdasarkan peredaran, tanpa mempedulikan mau kelihatan mau enggak, tanggal 29-nya dia udah masuk gitu kan. Tanggalnya udah masuk. Nah, kira-kira kalau secara logika, kalau pakai tanggalan, suruh pilih nih teman-teman. Kalau tanggalan ya, kita suruh pilih. Mau pakai hisab atau pakai ruqyat, kira-kira kalau secara logika aja nih, bagusan mana sih? Kalau hisab, perhitungan, itu kan udah tentu tuh. Sampai kapanpun udah bisa tentukan kan. Tanggalan nggak berubah lagi kan. Artinya kalau kita punya janji tahun 2024, misalnya sekian, itu udah pasti kan. Nah, secara logika kan begitu ya. Dan kalau ruqyat melihat itu antara Indonesia dengan Malaysia dengan Brunei bisa beda nggak? Beda. Indonesia bisa jadi ngelihat kan? Atau enggak, begitu di Brunei atau di Malaysia atau di Arab Saudi, bisa jadi dia beda kan hasilnya. Satu negara dengan negara lain itu bisa jadi beda. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok tetap sebagian besar umat Islam pakai ruqyat? Pertanyaannya itu. Karena nggak berani mereka. Rasulullah bilangnya begitu, gitu. Rasul bilang begitu, kalau kamu nggak ngelihat, genapkan tanggal 30, mau bantah, gitu. Mereka nggak berani. Yang satu pendapat lagi di sini bilangnya, itu kan konteks pada saat itu, keadaan pada saat itu. Baca lagi lah, kondisi saat itu tuh begini. Yang sini bilang, waduh, iya sih, kamu bener juga, dan manfaatnya banyak juga, tapi nggak berani kita nih. Nah, gitu. Jadi nggak ketemu. Akhirnya sampai sekarang ada dua pendapat. Yang satu pendapat begini, satu pendapat begini, dua-duanya jalan. Gitu ya. Perbedaan penentuan metode. Ya. Tapi, nih, ini satu udah ya. Perbedaan ini sudah bisa difahami ya. Nah, sekarang ruqyat yang menimbulkan perbedaan juga nih. Kan tadi kita udah bilang, di Irian, orang Nerawang nih, kan yang bulan tenggelam duluan di Irian kan? Tanggalnya mulai di Irian kan, di sana dulu. Bahkan sebelum Irian, di Australia di sana. Baru kemudian Indonesia, baru kemudian yang lain, baru kemudian Arab Saudi. Nah, jadi akibat atau sebagai satu konsekuensi akibat yang memang bisa dimengerti logis ya dari ruqyat itu adalah perbedaan antar daerah. Jadi tanggalnya bisa beda nih. Gitu. Nah, boleh nggak pertanyaannya berbeda antara Indonesia dengan Saudi Arabia dengan mengacu kepada hadis Rasulullah tersebut? Pertama, itu konsekuensi yang logis satu ya, bahwa ya ada kemungkinan berbeda, bahkan kemungkinan besarnya berbeda. Gitu. Yang kedua, pernah ada kejadian di zaman sahabat dulu, nggak jauh-jauh sebetulnya, sama-sama di Timur Tengah, itu antara Madinah dengan Suriah. Jadi ada seorang sahabat yang dari Suriah datang ke Madinah. Dia mendengar kabar di Madinah itu ya kurang lebih mungkin jadi kayak sekarang ya. Kalian kok di sini ininya tanggal hari Minggu nih gitu kan. Padahal di sono di tempatnya Muawiyah di Syams itu hari Sabtu udah ngelihat mereka hilal. Nah, yang sahabat di sini bilang, ya karena kami di sini nggak lihat, gitu. Loh, apa nggak cukup yang di sono aja lihat, terus yang di sini ngikutin? Enggak, katanya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu, kata sahabat ini. Gitu. Nah, karena ini dua-duanya yang ngobrol ini sahabat yang ketemu langsung sama Rasulullah, ini kita bisa jadikan patokan, pedoman.
Ya, tadi kan prinsipnya tadi kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya kan. Oh, ini jadi satu referensi yang valid, boleh diikuti nih. Artinya boleh nih ada perbedaan satu negeri dengan negeri lain untuk tanggal satunya gitu. Ya. Jadi boleh gitu. Tidak perlu dipertentangkan sampai maki-makian, sampai kafir-kafiran, sampai semuanya masuk neraka ujung-ujungnya. Ya kan? Yang itu masuk neraka, yang itu masuk neraka, padahal sama-sama ibadah kan? Itu. Jadi boleh. Nah, sampai sini ada yang nggak setuju nggak? Ya, nggak setuju masuk neraka ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Itulah latar belakang atau apa yang terjadi ya di perbedaan-perbedaan itu. Ya. Kalau di kalangan para ulama, para cerdik cendekia yang mengerti itu tidak ada pertentangan. Tahu. Ulama-ulama, para kiai-kiai di Muhammadiyah, di NU tidak ada pertentangan. Yang banyak terjadi pertentangan itu di media sosial gitu. Media sosial. Wah, bahkan sampai apa namanya? Ini karena menteri agamanya si ini gitu kan. Wah, udah bahasa-bahasanya udah provokatif, udah ini. Kita jangan mudah diadu domba, jangan mau diadu domba ya. Itu. Jangan mudah untuk terpancing. Nah, kita cari bagaimana sih latar belakang nih, yang benernya nih gitu. Bagaimana? Tanya sama ustadz, tapi tanyanya kepada ustadz yang punya referensi dua pendapat itu, ya. Karena kadang-kadang ya ustadz itu nggak tahu apa, nggak mau belajar referensi yang sebelahnya, atau karena fanatik ini aja jadi nerangin ke kitanya itu cuma satu pendapat aja. Nah, ini juga yang bikin jadi masalah makin ribet juga gitu kan. Itu. Kalau saya selalu cari referensinya yang memuat semua referensi gitu. Dari sini seperti apa sih? Oh, begini ya. Gini gimana? Oh, ini. Terus ini perbedaannya dibolehkan apa enggak? Oh, dibolehkan. Ini masalah istilahnya kalau dengar kata-katanya masalah ijtihadi. Nah, itu artinya boleh berbeda. Ya. Jadi jangan sampai menyalah-nyalahkan gara-gara masalah ini masalah ijtihadi. Jangan sampai di rumah sampai nggak ngomong sama istri seminggu gara-gara dia puasa sholat idnya tanggal 9, orang saya tanggal 10, tanggal 9 lagi. Nggak makan ketupat gua. Kebalik ya. Gitu ya teman-teman. Jadi cari referensi yang lebih luas, menjelaskan berbagai pendapat, dan jangan mudah untuk menyalahkan, bahkan sampai mengharam-haramkan, sampai mengkafir-kafirkan, nauzubillah ya, sampai saling memasukkan ke dalam neraka. Saling masukin, yang itu neraka gitu. Yang sana bilang juga, ini neraka. Yang enak ya orang-orang yang pada nggak ibadah enak itu, pada nggak masuk neraka kan. Gua mah di rumah aja nggak usah sholat, kenapa? Takut masuk neraka. Gua nggak mau puasa lah, kenapa? Takut tanggalnya salah. Ada nggak yang gitu? Banyak. Ujung-ujung kan begitu, karena nggak paham bahwa ya ini juga ya gara-gara pertentangannya sangat sengit, saling menyalahkan, padahal tidak ada yang salah di situ. Silakan ambil, silakan, dan tidak usah saling menyalahkan. Ya, ada pertanyaan? Iya, Bang Jenal. Puasanya itu Pak, kita kan mulai puasa itu hari Jumat, sedangkan ininya lebaran di hari Sabtunya itu bagaimana yang berpuasa? Kita diharamkan Pak, karena sudah wukuf di Arafah. Ya. Hari Sabtunya itu betul Pak. Ini, nah tadi kita bicara masalah penentuan tanggal 1 ya. Dengan tanggal 1. Penentuan tanggal 1 udah ngertilah bahwa memungkinkan untuk berbeda ya. Tanggal 1 di Indonesia sama tanggal 1 di Saudi Arabia bisa jadi berbeda. Boleh, bisa jadi juga sama. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa Arafah gitu ya? Atau jangan di situ dulu. Puasa tasyrik dulu ya. Ini tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari ini haram
hukumnya berpuasa ya 4 hari ini. Nah kalau berbeda gini, itu 4 hari ini milihnya dari mana? Apakah Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, kan gitu. Itu tergantung kita meyakini tanggal 1 Zulhijjahnya kapan gitu. Jadi konsisten 1 Zulhijjahnya kapan kita. Nah kalau saya di rumah itu ikut di masjid depan rumah. 1 Zulhijjahnya itu menghasilkan 10 Zulhijjahnya hari Sabtu. Maka itu mundur 1 Zulhijjahnya sekian. Udah. Puasa dan sebagainya itu ngikutin itu. Konsisten. Tanggal 9-nya di hari Jumat. Ya, puasa Arafahnya berarti hari Jumat. Sholatnya hari Sabtu. Terus tidak puasanya itu Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Konsisten semua. Gitu. Nah terus di mana yang 10 Zulhijjahnya hari Minggu? Sama. Tanggal 1-nya juga harusnya sehari lebih lambat daripada yang tadi kan. Ya, terus gitu hitung semua gitu ya. Tidak puasanya mulai dari kapan? Ya mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Takbirannya sama. Gitu juga waktunya ya. Jadi kita ada yang lebih sehari, ada yang kurang sehari. Takbirnya agak lebih banyak gitu. Di masjid-masjid kalau kita dengar. Nah, jadi konsisten. Kalau puasa Arafah, ini lain lagi permasalahannya. Tidak terkait dengan itu ada lagi. Jadi puasa Arafah itu tanggal 9 ya. 9 Zulhijjah puasa Arafah. Itu ada yang mengkaitkan dengan kegiatan wukuf di Arafah dan dia sangat yakin bahwa itu adalah harus berbarengan dengan pas wukufnya jamaah haji di Arafah. Itu satu pendapat. Nah, kembali lagi kan tadi pesan saya, cari pendapat lain. Oh, ternyata ada pendapat lain bahwa enggak mesti ada kegiatan wukuf atau barengan kegiatan wukuf gitu. Buktinya apa? Nah, dikasih bukti-bukti. Buktinya adalah bahwa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jadi yang pendapat ini bukan ke wukufnya, ngiketnya si puasa itu, tapi ke tanggal 9 Zulhijjahnya. Puasa itu 9 Zulhijjah pegangannya, bukan kegiatan wukufnya. Kenapa dulu waktu sebelum disyariatkan ibadah haji, puasa itu udah ada. Gitu. Kan sebelum itu berarti belum disyariatkan ibadah haji, belum ada wukuf kan? Umat Islam waktu itu ibadah saum Arafah itu sudah ada, satu. Kemudian yang kedua, beberapa tahun itu pernah gak ada ibadah haji pada saat sudah disyariatkan pun. Kenapa? Karena perang, karena gak memungkinkan lah umat Islam pada saat itu ibadah haji ke Mekah waktu di Madinah. Nah, artinya kan tidak ada kegiatan wukuf kan, tapi tetap di Madinah mereka puasa Arafah. Jadi artinya mau ada wukuf atau tidak ada wukuf, tanggal 9 Zulhijjah yang jadi patokan. Ini menurut yang ini ya. Menurut yang ini. Jadi dia patokannya berdasarkan itu semua, kesimpulannya puasa Arafah itu tidak dikaitkan dengan kegiatan wukuf. Ada atau tidak ada wukuf itu tidak pengaruh. Yang pengaruhnya ada tanggal 9 Zulhijjah. Nah sekarang kita meyakini 9 Zulhijjah itu ternyata hari Jumat. Tanggal 10-nya hari Sabtu atau yang tak satu. Kita meyakini ibadah tanggal 9 itu hari Sabtu. Padahal Sabtu itu udah lewat orang wukuf kan, udah nggak ada yang wukuf gitu. Tapi karena meyakininya itu kaitannya bukan dengan wukuf, tapi dengan tanggal 9 Zulhijjah dilaksanakanlah puasa Arafah. Boleh nggak? Boleh. Karena dua-duanya dasarnya ada, silakan. Jangan saling menyalahkan, mengharamkan, mengkafirkan, atau memasukkan ke dalam neraka. Ya. Kita susah-susah ngaji mau masuk surga, dimasukin neraka. Aduh, gitu kan. Ya. Gitu. Tadi nanya apa? Mungkin ini pertanyaan hanya saya saja Pak yang nggak tahu karena saya masih belajar. Sebenarnya sih nggak ada hubungan dengan tema Pak, tapi ini masalah beribadah pada Allah. Kita kan sebagai Muslim harus menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Salah satu ibadah kita adalah dengan cara sholat. Sholat kita menghadap Ka'bah. Kiblat, ya. Ka'bah itu adalah hanya sekedar bangunan. Kenapa kita tidak menyembah menghadap yang lain? Karena Allah kan ada di mana saja dan Allah memperhatikan kita. Iya. Ya, pertanyaan saya itu ya. Kenapa kita harus sholat menghadap Ka'bah? Iya. Itu sama dengan pertanyaan kenapa
sholat subuh nih ya, kita kan masih kuat nih, baru bangun tidur nih. Kenapa cuma 2 rakaat ya? Kenapa zuhur justru yang lagi capek-capeknya nih, kita habis kerja nih 4, isya 4 juga nih. Kadang-kadang kita udah naik motor nih ya, wah pulang dari sini kan udah capek banget tuh, wah maunya cepet-cepet tidur kan. Aduh belum sholat nih, 4 rakaat lagi. Kenapa nggak 2 aja sih? Gitu. Nah itu sama. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa sih harus menghadap kiblat? Kalau buat kita, jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika sholat untuk menghadap ke Ka'bah. Itu di dalam Quran di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal. Ya. Maka dimanapun kamu berada, kata Allah, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram ketika kita sholat kiblat kita itu. Terus kalau nanya lagi, kok Allah merintahin ke Masjidil Haram, kenapa nggak kayak? Padahal Allah kan ada di mana aja. Itulah keinginannya Allah seperti itu. Gitu. Sama seperti rakaat sholat. Kenapa 2? Kenapa nggak 4? Kenapa 4? Kenapa nggak 2? Gitu. Itulah Allah menginginkan seperti itu. Kita hanya menjalankan. Nah, pada taraf itu kita harus sebagai seorang muslim adalah sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu apa rahasia di balik itu semua. Itu. Ya, kalau kiblat misalnya, oh rupanya hikmahnya itu semua umat Islam menjadi tersatu padu. Ya, menghadapnya coba kalau enggak ada yang masjid ke sana, masjid ke sono gitu. Di dalam masjid pun ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang sholat hadap-hadapan jadinya. Gitu ya. Itu hikmahnya aja ya yang kita yang kita bisa ini. Tapi tidak ada hikmah pun ya. Tidak ada hikmahnya apapun, sikap kita harus kalau terhadap yang seperti itu artinya itu sudah ada ayatnya ya, yang kayak menghadap kiblat itu memang ayatnya ada di situ. Tidak ada perbedaan pendapat maksud saya, bukan masalah ijtihadi. Itu sami'na wa ata'na. Kenapa puasanya di bulan Ramadan aja sih? Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, sesudah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum. Kemudian di ayat selanjutnya syahrul ramadhana. Itu ya. Bulan Ramadan itulah kamu diwajibkannya, bukan bulan-bulan yang lain gitu. Itu keinginan Allah. Jadi kalau ditanya begitu, jawabannya adalah karena di Quran seperti itu, artinya keinginan Allah seperti itu. Kalau nanya lagi kenapa Allah mungkin seperti itu? Wallahu a'lam. Ya Allah yang tahu. Dan sudah, jangan kemudian bertanya lagi. Karena itu ya, kalau lebih dari itu nanyanya itu kayak orang Yahudi. Yahudi tuh gitu. Nanya ini kritis banget sampai yang harusnya nggak tanya. Masih ingat nggak kisah penyembelihan sapi betina? Itu nanti kita ini ya. Tapi nanti ini udah jam 1 lewat. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.